Apa? Mic. Oh ya. Iya, saya biasa tak pakai. Ada di bangku depan. Iya, makasih. Assalamualaikum. Sehat, Pak. Iya, betul. Nah, jazakallah khair. Iya. Ya, kita mulai Bapak Ibu kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini tidak seperti biasanya. Kenapa saya katakan tidak seperti biasanya? Karena dua hal. Yang pertama, waktunya tidak seperti biasanya. Biasanya kita di Rabu pekan ketiga. Hari ini kita berada di Rabu pekan keempat. Karena satu dan lain hal, maka kami meminta untuk dipindah di Rabu pekan keempat, khusus bulan ini saja. Adapun untuk berikutnya, jadwal kita masih di Rabu pekan ketiga. Saya sampaikan jazakunallah khairan kepada pengurus Majelis Taklim Tazkiyatun Nafas, terutama ibu-ibu yang masih berkenan untuk tetap diadakannya kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah hari ini kita tidak melanjutkan materi kita kitab Arba'in, kitab Adabul Mufrad. Tidak. Semestinya hari ini kita berada di hadis nomor 10. Karena kita telah menuntaskan hadis atau asar nomor 9. Semestinya kita berada di hadis nomor 10 kitab Al-Adabul Mufrad. Karena satu dan lain hal ada sesuatu di laptop kami sehingga materi tulisan Arabnya tidak terbaca, maka hari ini kami akan sampaikan materi tematik insidentil. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kembali normal sehingga bulan depan kita bisa melanjutkan kajian rutin kita Adabul Mufrad hadis nomor 10. Baik. Hari ini materinya bebas tematik. Saya beri judul hari ini materinya adalah jangan bersikap boros. Jangan bersikap boros. Itu materi pada sore hari ini sebagai pengganti pembahasan kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa judul kajian kita sore hari ini? Jangan bersikap boros. Baik. Sebelum kita berbicara materi ini lebih jauh, maka sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya akan membacakan dua dalil terlebih dahulu. Dua dalil. Judulnya tetap, jangan bersikap boros. Saya akan sampaikan dua dalil terlebih dahulu yang berbicara tentang boros. Dua dalil ini. Apa itu? Yang pertama, dalilnya dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ke-17, Al-Isra. Surat Al-Isra. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Baik. Jadi surat 17 Al-Isra ayatnya 26 dan 27. Saya bacakan dulu dalil yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah ini kita masuk dalil kedua, ya. Baru kemudian materi panjangnya, penjelasannya. Baik. Saya bacakan penggalan ayat surat 17 Al-Isra ayat 26 dan 27. Penggalan ayat.
Bagi Bapak Ibu yang bawa Al-Quran, silakan dilihat ayat 26 bagian akhir. Ayat 26 bagian akhir. Saya bacakan. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Baik, betul itu ayatnya? Bagian akhir, ayat 26 dan 27. Artinya, saya bacakan per lafaz. Wala tubadzir tabdzira. Artinya, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Tuh, jelas sekali. Lalu ayat 27-nya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Pemboros itu teman-teman syaitan. Tuh itu. Yang terakhir ditutup, wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ya. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua sekarang. Judulnya tetap judulnya. Jangan bersikap boros. Dalil yang kedua, hadis Nabi. Bukan Al-Quran. Hadis Nabi. Riwayatnya Muslim. Dalam Sahih Muslim. Nomornya 1715. 1715. Baik. Saya akan bacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, ini nomor asli ya, 1715. 1715. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kita dengarkan baik-baik sabda Nabi ini. Innallaha yardhalakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai kalian dalam 3 perkara. Allah itu menyukai kita karena 3 perkara. Allah itu ridho menyukai kita karena 3 perkara. Dalam 3 perkara. Terus, wa yakrahu lakum salasan. Dan Allah membenci kalian dalam 3 perkara juga. Baik. Jadi ada 3 perkara yang disukai Allah, ada 3 perkara yang dibenci Allah. Intinya itu, intinya. Sudah, hari ini saya langsung saja menghemat waktu, langsung yang dibenci Allah saja. Yang dicintai, disukai Allah, insya Allah lain kesempatan aja. Karena sesuai materi kita saja. Kita bahas masalah jangan bersikap boros. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang dibenci Allah pada kita ini, dalam diri kita ini? 3 perkara. Apa saja itu? Wa yakrahu lakum, yang Allah benci pada kalian, ya. Allah itu murka membenci kalian 3 perkara. Apa saja? 1, qila wa qala. Katanya. Jarini. Paham maksudnya jarini? Jarini, desas, desus. Ngegosip, itu masuk. Qila wa qala. Sampai nurut jarini iki. Nah, mulai. Itu Allah paling benci itu. Allah paling nggak suka. Allah nggak suka dengan qila wa qala. Terus biasanya diakhiri, tapi ojo ngomong-ngomong loh ya. Iki amanat loh iki. Sing ro sampean tok, aku iki yo dikandani yo an soali. Sampean ro tok. Ini cerita, aku jari ini tapi ojo ngomong-ngomong. Ya ini yang paling dibenci. Nomor 1 ini. Qila wa qala. Ghibah, membicarakan aib orang. Namimah, adu domba. Pokoknya terkait masalah lisan. Nomor 1 ini. Desas, desus, gosip. Nah itu ya. Itu Allah benci. Yang kedua. Nah ini. Wa kasratas su'al. Apa itu kasratas su'al? Banyak bertanya yang nggak manfaat. Wake takone tapi nggak manfaat. Ya, banyak bertanya. Loh kalau bertanyanya manfaat boleh.
Contohnya Pak Ustadz bisa ngasih contoh pertanyaan yang nggak manfaat, yang tidak perlu kita jawab. Oh banyak. Salah satu contohnya, jadi kalau panjenengan ditanya orang seperti ini, jangan dijawab. Apa itu? Ada orang bertanya, Ustadz, mana lebih dulu antara telur sama ayam? Gak usah dijawab. Karena nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya menjawab pertanyaan telur dulu atau ayam dulu? Nggak usah. Kecuali kalau pertanyaannya itu bermanfaat. Contohnya, misalnya, Ustadz, bagaimana hukumnya itu tentang ini? Kalau ini bagaimana hukumnya? Ustadz, hukum makan ini boleh tidak? Hukum makan bekecot halal atau tidak? Hukum makan rajungan kepiting halal atau tidak? Ustadz, hukumnya orang kalau terkena air kencing bayi, itu bagaimana cara memberi? Itu manfaat. Lah ini pertanyaan yang nggak manfaat. Nah, itu ya, maka nggak perlu dijawab. Itu nomor 2. Lah yang nomor 3, yang Allah benci adalah, lah ini masuk materi kita. Yang nomor 3 ini. Apa yang ketiga? Wa idza'atil mal. Suka menghambur-hamburkan harta secara boros. Suka menghambur-hamburkan harta secara boros. Yaitu masuk materi kita. Jangan bersikap boros. Nah, itu ya. Baik. Sekarang sudah berapa dalil yang panjenengan catat tadi? 2. Sekarang penjelasannya. Apa penjelasannya? Ada 4. Ada 4 pelajaran. 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 dalil tadi. 4 pelajaran. Apa itu? 1 pelajarannya. Definisi boros. Apa sih boros itu? Kadang-kadang orang itu sulit mendefinisikan. Apa boros itu ya? Boros itu ya pokoknya menghabiskan uang, menghabiskan harta, Ustadz. Yaitu boros. Sabar. Maka kurang lengkap jawabannya. Lalu yang benar gimana? Nih, saya tunjukkan beberapa pendapat para ulama. Yang disebut boros, bahasa Arabnya tabdzir ya. Tabdzir itu bahasa Arab, artinya boros, tabdzir. Ya. Makanya ayatnya tadi kan bunyinya wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros, tabdzir. Maka orangnya disebut mubadzir. No, itu ya. Loh, gak diintek no, mubadzir loh. Nah, itu boros. Ya, tabdzir. Apa sih boros itu? Saya bacakan 2 pendapat ulama. Yang pertama, menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Loh kenapa kok radhiyallahu anhum? Karena Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas itu ayahnya sahabat Nabi. Berarti 3 orang yang di sini disebut. Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah bin Abbas. Abdullah itu sahabat Nabi, Abbas itu pamannya Nabi. Berarti 3 orang. Makanya kita bacakan radhiyallahu anhum. Baik. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, mereka berkata boros itu adalah menginfakkan harta pada jalan yang keliru. Jalannya salah. Menginfakkan harta pada jalan yang keliru. Jalan yang keliru. Menginfakkan harta pada jalan yang salah. Contohnya, menginfakkan harta pada jalan yang salah. Contoh, dibuka surat nomor 8, Al-Anfal, surat nomor 8. Ayo kita dengarkan ya, murotalnya surat nomor 8, ayat 36. Surat Al-Anfal, ayat 36. Kita dengarkan. Al-Anfal 36. Kita dengarkan murotalnya ya. Allah Ta'ala berfirman. Nanti Bapak Ibu bisa dapat keterangan di ayat ini. Ternyata ada infak yang keliru. Lah ini namanya boros. Yang kayak begini. Jalannya keliru. Harta itu dikeluarkan untuk tujuan yang salah. Infaknya keliru. Nah ini kita lihat ayatnya. Allah berfirman Al-Anfal 36. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Nah, Masya Allah, kita dengarkan terjemahannya. Surat Al-Anfal ayat 36. Pelan-pelan ya, saya bacakan. Tolong diperhatikan kalimatnya. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya ini boros. Jadi dia menyuruh orang atau hartanya dikeluarkan, gimana caranya orang itu tidak kembali ke jalan Allah. Ya seperti contoh kalau zaman sekarang nyuruh preman bubar no kajian itu. Ya situ sama aja. Nyuruh preman, nyuruh orang, ya kamu tak kasih uang, kajian itu kamu bubarkan. Ya apa caranya buat keributan sehingga dibubarkan. Itu menginfakkan harta untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya ini namanya boros. Katanya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhu majma'in, menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Iya. Loh Ustadz sebentar. Berarti Ustadz kita mengeluarkan uang tujuannya untuk jalan yang salah. Maaf ini ya, maaf. Mengeluarkan uang untuk judi. Mengeluarkan uang untuk, maaf, berzina. Mengeluarkan uang untuk minum khamr, beli khamr. Itu masih kategori istilah infak. Iya. Infak itu tidak harus harta keluar untuk yang baik-baik. Buktinya tadi, orang kafir. Allah mengatakan, orang-orang kafir menginfakkan. Loh, istilahnya infak. Jadi intinya infak itu adalah setiap harta yang keluar dari kantong kita. Terus gak peduli untuk tujuan baik atau buruk, pokoknya keluar dari kantong kita, itu namanya infak. Paham sampai di sini ya? Beda sama sodako, beda sama zakat, ini beda. Infak itu, ya termasuk saya mau tanya nih, kaleng infak di masjid. Anda masukkan uang Anda, masuk ke kaleng infak Mushola Az-Zaitun. Itu tujuan baik atau tujuan buruk? Baik, itu infak. Orang kafir menghalang-halangi dari jalan Allah dengan berinfak hartanya. Itu tujuan mulia atau tujuan tercela? Tercela. Berarti infak itu tidak identik harta keluar untuk sing api-api. Enggak. Jadi mereka, maaf mereka yang hartanya dikeluarkan, maaf ya, untuk zina, ya, menyewa wanita panggilan, naudzubillah min dzalik, untuk beli khamr mabuk-mabukan, untuk beli narkoba, uang keluar untuk beli narkoba, itu infak. Infak. Ya, pokoknya infak itu harta yang keluar. Ya, harta yang keluar, entah tujuan baik, entah tujuan jelek. Pokoknya setiap yang keluar itu namanya Saya tanya, harta Anda berikan ke orang tua, infak apa tidak? Harta Anda berikan kepada orang tua, itu infak atau tidak? Hah? Infak, baik atau jelek? Baik. Harta Anda, mohon maaf jangan Anda, orang mengeluarkan harta digunakan untuk judi online, itu infak atau tidak? Api atau jelek? Selesai. Pokoknya setiap yang keluar itu infak. Paham sampai di sini? Ada yang tuh kurang paham? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Jadi intinya adalah setiap harta yang dikeluarkan untuk jalan yang keliru itu namanya boros. Jalannya salah. Jalannya salah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Saya tanya lagi nih sebelum kita masuk, yaitu perkataan ulama yang kedua sebelum masuk ini. Saya mau tanya, misalnya ada anak kita itu diminta oleh teman-temannya urunan. Ayo urunan, ya 10 ribuan, minimal 10 ribuan urunan. Ya. Terus kemudian setelah itu ditanya, untuk apa urunan ini? Sebentar lagi kan pelulusan. Ya, maka kita mau pesta-pesta. Ya, naudzubillah min dzalik, pesta miras misalnya.
Terus misalnya nih, anak itu sampai mengeluarkan uang karena dia takut ancaman. Ya wis, daripada nanti dia ancam, dia nyumbang 10.000. Infak atau tidak itu? Tujuannya baik apa jelek? Jelek. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Ayo urunan-urunan, 5.000-an, 5.000-an, 5.000-an. Lo buat apa? Ini lo buat teman kita yang lagi off nama. Ayo 5.000-an, ini satu kelas 5. Untuk kasihan dia off nama. Ini infak atau tidak kalau kita keluarkan? Untuk tujuan baik atau salah? Baik. Maka semua harta yang kita keluarkan itu namanya infak. Baik, kita lanjutkan. Dan tidak ada hitung-hitungannya. Kalau zakat ada hitung-hitungannya. Ada perhitungannya kalau zakat. Infak nggak pakai perhitungan. Baik, sekarang definisi nomor 2. Definisi yang kedua. Definisi boros maksud saya. Definisi boros. Menurut Mujahid rahimahullah. Nah ini lebih lengkap lagi ini. Ya, saya bacakan, ya Anda jangan nyatet dulu, nanti disimpulkan sendiri. Nanti disimpulkan. Karena panjang ini, panjang. Kata Mujahid rahimahullah, saya nukil dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, seseorang yang menginfakkan hartanya, seluruh hartanya, untuk di jalan Allah, hartanya habis untuk di jalan Allah, entek untuk bangun masjid, hartanya habis untuk bangun pondok pesantren, hartanya habis untuk bangun rumah yatim, rumah tahfidz, ya, rumah tahfidzul Quran, entek, habis sampai nggak punya apa-apa, maka itu bukan boros. Sebaliknya, harta yang Anda keluarkan, meskipun itu satu mud itu 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi kalau kita ngambil beras, itu kita ginikan, lah ini namanya ukurannya 1 mud. 1 mud harta kita, tetapi kita keluarkan untuk jalan maksiat, itu boros. Harta entek di jalan Allah, tidak boros. Tapi titik di jalan keliru, itu boros. 1 M, maaf, 10 M entek untuk bangun masjid, tidak boros. Tapi 50 rupiah atau 100 rupiah Anda gunakan untuk nyumbang di jalan setan, maksiat, boros. Nah, ya apa kira-kira bisa memahami kira-kira? Berarti semua harta yang dikeluarkan bukan pada jalan Allah itu disebut boros. Ya, boros. Ya, baik. Nanti pasti Bapak Ibu dalam hati ini bertanya-tanya, Ustadz kasih contoh dong Ustadz, boros dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak apa? Sabar. Kita kan baru pelajaran nomor berapa ini? 1, ya. Sekarang pelajaran nomor 2. Ya betul ya, pelajaran nomor 2 ya. Yang nomor 2, pelajaran nomor 2. Bu, Pak, ayatnya tadi dikatakan apa? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudaranya siapa? Setan. Ya. Lu kok bisa? Maka yang kedua ini adalah di dalam ayat tadi pemboros dikatakan saudara atau teman syaitan. Ya. Di dalam ayat tadi pemboros itu dikatakan teman atau saudara syaitan karena orang yang bersikap boros menyerupai syaitan. Orang yang bersikap boros itu menyerupai syaitan. Menyerupai syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu suka mengajak kepada kemaksiatan. Syaitan itu suka mengajak kepada kemaksiatan. Pada hal-hal yang tercela, syaitan. Ya. Lihat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kalau urusan duniawi, setan itu mengajak kita berbuat dosa. Gimana caranya orang ini royal, hartanya dikeluarkan untuk dunia. Tapi kalau untuk di jalan Allah, bangun masjid, bantu anak yatim, orang itu dibuat pelit oleh syaitan. Mikir, kalau ini tak pakai nyumbang masjid, terus nanti saya gimana ya?
Iya, berarti duitku kurang iki nggo. Tetapi kalau untuk dibuat foya-foya, hati mikir. Itu syaitan. Setan itu begitu. Begitu untuk urusan yang baik-baik, nyumbang family, keluarga, ya, nyumbang keluarga. Kalau yang membutuhkan itu dibuat orang itu pelit. Tetapi kalau untuk yang lain, foya-foya, traktir sana, ya, makan-makan di sana, maka dibuat orang itu lupa, royal. Ya. Begitu ada keponakan yang datang, dia tidak bisa sekolah karena belum bayar daftar ulang, maka dia pura-pura tutup mata, tutup telinga. Dia pelit, bakhil. Lah terus kaku kalau nyumbang kamu, lah terus duitku, lah terus anulaan. Sekarang aku gak ada duit. Tapi kalau untuk foya-foya, teman-temannya, makannya sini. Nggak perhitungan. Untuk keluarga, perhitungan. Itu syaitan. Itu syaitan. Jadi syaitan itu selalu mengajak manusia kepada jalan yang tercela. Mana dalilnya? Dalil. Jadi syaitan itu selalu menakut-nakuti anak Adam dengan kemiskinan. Kalau bersodako, sodako untuk masjid, itu ditakut-takuti kemiskinan. Ojo ake-ake. Mending tidik tapi hatimu ikhlas. Itu setan itu. Ya. Titik wae gak usah ake-ake. Iya, itu. Tapi ketika jalan-jalan ke mall, iki lho kon durung duwe iki lho iki. Kon nek duwe iki, wah keren kon. Iki lho dulu milih itu setan. Begitu nyumbang masjid, titik nek ikhlas, iku lebih diterima daripada kon ake terus kon gak ikhlas. Itu setan. Hati-hati. Gimana caranya dia kalau di jalan Allah itu kikir, pelit, genggam, tangannya genggam. Tapi kalau untuk dunia, kalau beli tas jutaan, ndak eman. Ya. Tapi begitu nyumbang untuk masjid, mikir dia. Lah iya, masjid iki aku sing nyumbang kok masjid iki. Iya, banyak, insya Allah banyak lah. Ya sudahlah, ini saja yang sudah semampu saya. 100-200 ribu. Ya, bayangkan ya. Kalau untuk dunia royal, tapi untuk akhirat pelit, medit, genggam. Lah itulah tipu daya setan. Mestinya harus dibalik. Kalau untuk urusan dunia yang pelit, tapi kalau untuk urusan akhirat ibadah, celengan kita untuk ketika kita meninggal yang royal, jor-joran. Sana. Itu mestinya. Tapi setan gak tenang dia. Ya apa caranya orang ini yaitu pelit dalam urusan akhirat. Nah, bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu sekalian? Tak kasih dalil. Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayatnya 268. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 268. Kita dengarkan bagaimana tipu daya syaitan ini. Al-Baqarah 268. Kita dengarkan murotalnya ya. Allah berfirman. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ya kan? Syaitan itu menjanjikan kikir. Sedangkan Allah menjanjikan karunia-Nya yang sangat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka jangan sampai kita itu bersikap boros. Ya, harta kita untuk di jalan Allah itu lebih mulia daripada di jalan maksiat dosa. Ya, kenapa? Karena itu sebagai bentuk tabungan kita kelak di hari kiamat. Sekarang saya tunjukkan yang nomor 3 sekarang. Beberapa sifat boros dalam kehidupan sehari-hari. Mulai. Kepingin tahu kira-kira Anda ini masuk boros apa enggak? Ya, dan boros itu koncohi siapa? Temannya siapa tadi? Setan, ya. Lawung setan dikancani, ya. Baik, beberapa contoh sifat boros dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? 1. Yang pertama ini
menginfakkan harta dengan mendahulukan orang lain daripada karib kerabat. Menginfakkan harta dengan mendahulukan orang lain daripada karib kerabat. Jadi kalau karib kerabat pelit, tapi kalau orang lain, itu kalau proposal masuk pembangunan masjid sama dia, masjidmu butuh apa? Butuh apa? Yang dibutuhkan apa? Karpet berapa meter? Sekian ratus meter. Tutup, nanti tak transfer. Masya Allah. Ya, itu ya, sudah. Ya, ini untuk masjid loh ini, masjid. Sudah ya, kan di jalan Allah Ustaz. Iya betul, di jalan Allah memang. Sudah. Terus datang lagi pembangunan rumah yatim. Ya, masuk proposal. Yang dibutuhkan apa? Bangunanmu totalnya habis berapa totalnya? Ya kurang lebih sekitar ini 300 juta. Wes gini aja, tak transfer, tak tutup, hentikan ini. Close. Ya, donasi close. Tak tutup semuanya. Masya Allah. Datang familinya, misanan, ponaan. Aku selangono duit po. Iya, ini ibuku iki loro, masuk rumah sakit. Yang satu ndak bisa sekolah, selangono duit. Iya, kono duit. Ndak ada duit. Ini boros ini. Lo Ustadz untuk rumah yatim lo Ustadz, sama untuk masjid lo Ustadz, sama-sama di jalan Allah. Iya. Yang benar itu untuk keluarga dulu, sebelum yang lain. Keluarga didulukan. Keluarga. Masalahnya Ustadz, kalau tak pinjemi gak tahu bayar Ustadz. Saya itu mending minjemi orang lain daripada keluarga Ustadz. Kalau orang lain bayar, kalau keluarga pus ngeong. Ya, apa istilahnya pus meong? Ya, habis hajatnya selesai. Seperti itu. Seakan nanti ditelepon tidak bisa, ya, dicari tidak bisa lagi, ya, menghilangkan jejak sudah tidak kelihatan lagi. Lah kan daripada saya sumpek mending saya baik sama orang daripada dulur dewi. Salah. Pengen tahu dalilnya, keluarga itu didulukan daripada yang lainnya. Keluarga diutamakan. Dalilnya adalah, ayo dibuka Quran surat nomor 8, Al-Anfal lagi, surat nomor 8. Ayatnya ayat terakhir, ayat 75. Surat nomor 8, Al-Anfal, ayat 75. Lihat itu. Ada yang bisa bantu baca terjemahannya? Coba langsung artinya. Silakan dibaca terjemahannya. Ya, silakan Bapak. Dan orang-orang yang beriman setelah itu, lanjut. Kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, Maka mereka termasuk golongan. Baik, sekarang mulai poinnya Bapak. Perhatikan ibu-ibu, mulai poinnya. Silakan Bapak. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya Daripada yang bukan kerabat. menurut kitab Allah. Keluarga lebih didulukan daripada mereka yang bukan kerabat. Tak tunjukkan lagi satu dalil terkait anak yatim. Anak yatim yang didulukan itu anak yatim kerabat dulu, bukan anak yatim yang di panti-panti. Makanya kalau ada orang suka nyumbang panti asuhan, tapi dari mana ini jalur bapaknya ada yang yatim, itu dia tidak pedulikan. Ini boros. Maka dulukan keluarga. Jadi orang yang mendahulukan orang lain ketimbang keluarga, itulah orang boros. Tak tunjukkan dalil. Surat 90. Al-Balad. Surat 90. Al-Balad. Surat 90. Sebentar. 90. Ayatnya ayat yang ke-14 dan 15. 14 dan 15. Surat 90 Al-Balad ayat 14 dan 15. Monggo Pak dibaca terjemahannya. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kepada siapa Pak? Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kerabat dulu sebelum orang lain. Kerabat didulukan. Nah ini ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan contoh boros nomor 2. Contoh dalam kehidupan. Yang tadi nomor 1 tadi apa? Menginfakkan harta dengan mendahulukan siapa? Orang lain ketimbang keluarga. Hati-hati, jangan pelit sama keluarga. Sebab kalau pelit ya sama keluarga, sama orang lain royal, sama keluarga pelit,
itulah orang boros. Berarti boros itu temannya setan. Ya, baik. Nomor 2, contoh nomor 2. Gemar membeli produk yang mahal-mahal karena gengsi. Gemar membeli produk yang mahal-mahal karena gengsi. Gak enak aku teko pengajian, mosok tasku tas rego, tas pasar Turian. Wah. Iya, koncoku kabeh ku tase branded kabeh. Boros itu. Nengoknya ke sana, iya. Kenapa Bapak kok ada pesan khusus kepada saya? Iya. Iya. Loh, jangan diharap bapak-bapak enggak kena. Bisa. Wong banyak bapak-bapak itu nek tuku sepatu. Wah, iya. Terus mungkin apa? Jam tangan. Wah, aku ya sungkan nek salat iku untuk jam murahan, jam pasar sepanjang digawe. Wah. Paling enggak bermerek lah apa. Bayangkan. Padahal intinya punya jam itu untuk apa sih? Untuk mengetahui waktu. Ya, ngapain terlalu glamor? Nah, itu masuk boros itu. Ya. Tas kalau enggak branded, jam kalau enggak branded, gak mau. Hidupnya glamor. HP. Kira-kira ada orang beli iPhone itu terus kemudian naruh di saku model gini? Ada? Punya iPhone? Ah mungkin. Orang punya iPhone diwali supaya roh pentol-pentolane. Oh iPhone larang. Boros. Wes tuku tak riak pisan. Betul atau tidak? Tidak ada orang orang beli HP. Beda yang selain iPhone loh ya. Selain iPhone. Beda. Mau naruhnya di sak itu begini, mau naruhnya begini, bebas. Tapi kalau iPhone mesti ngene rek. Kenapa? Kameranya 3 mentol-mentol. Orang langsung lihat iPhone. Kalau ndak ini berapa? 14 apa? Yang terbaru apa? Ibu-ibu apa? 16. Itu yang Pro Max apa ya? Iya. Ya Pro Max ya. Nah, itu. Iya. Ngapain? Iya. Yang penting bisa dipakai telepon. Ya, WhatsApp selesai. Ngapain? Ya, itu namanya lifestyle. Ngapain? Nuruti lifestyle, gak mari-mari. Gak selesai-selesai. Ya, gaya hidup. Ya. Oleh karena itu, ayo jangan beli produk yang mahal-mahal karena apa? Gengsi. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Yang nomor berapa? 3. Nomor 3. Contoh boros, sikap boros dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah boros dalam menggunakan air. Boros dalam menggunakan air. Oh, banyak. Saya tanya sama panjenengan. Orang kalau wudhu disuruh hemat apa tidak? Saya tanya lagi, wudhu itu ibadah atau bukan? Urusan ibadah disuruh hemat. Lalu terus gimana kalau air ini dipakai bukan untuk ibadah? Siram-siram. Ya. Wudhu, suruh hemat loh. Wudhu itu gak boleh kita boros air. Ya, harus hemat. Bahkan Nabi itu, ini berapa ini? 330 mililiter. Jadi Nabi itu pernah berwudhu itu, Nabi itu wudhunya itu adalah 1 mud airnya itu. 1 mud itu setara dengan ya segini kurang lebih lah 400 ml. Kurang lebih kurang atas lagi dikit. Kurang lebih 400-an lah, kurang banyak dikit. Hanya segini wudhunya Nabi. Jadi wudhu itu tidak identik harus ketes-ketes itu apa? Sampai netes-netes, nggak harus identik itu. Yang penting bagian pada tubuh kita itu yang terkena air wudhu itu kena, selesai. Seperti itu. Nggak harus sampai netes-netes, enggak. Jadi cukup segini itu bisa hemat. Lah ini tidak. Ada orang itu boros menggunakan air. Contoh, mandi. Yang pakai shower. Mandi pakai shower.
Udah ya. Anda kan membasahi tubuh nih. Membasahi tubuh. Sudah. Giliran waktunya pakai sabun. Ini terus muncul. Terbuang kan? Boros. Teman. Matikan. Ya. Contoh lagi. Wudhu. Pakai keran. Wudhunya pakai keran. Ya. Anda ketika basuh kepala sama telinga. Anda kan ngambil air. Sudah. Begitu ambil di air. Sudah ngambil air. Terus kemudian kan Anda usapkan. Ini air terus ngucur ini. Terbuang ini. Terus kan diginikan. Ini air terus keluar. Boros. Teman. Makanya ada satu masjid bagus ini. Perhatikan baik-baik ibu-ibu. Ada satu masjid tempat wudhunya pakai sensor. Jadi kalau kita deket keluar dia. Kalau nggak deket mati dia. Keren. Nah ini ya. Ada nggak kira-kira kayak gini? Musola Az-Zaitun pakai sensor wudhunya. Belum ya. Ya, maka caranya kalau tidak ada sensor seperti ini, nggak pakai seperti itu, kecilkan saja, kecilkan. Jangan terlalu keras, ya, kecilkan. Terus kemudian juga selain boros air, ya, contoh mohon maaf ini, air minum. Kadang-kadang tamu dikasih botol disisakan sekian. Dikasih gelas, tetap ada sisa. Saudara kita di Gaza, Palestina, setengah mati cari air, kita buang-buang air. Maka caranya jangan dibuang. Kalau bisa siramkan ke tanaman. Siramkan ke tanaman. Seperti itu. Ya. Jadi jangan boros air. Termasuk boros listrik. Masuk listrik. AC itu nyala terus. Termasuk boros bensin. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu? Saya memang tahu sendiri ini. Ya, di Saudi itu, di Mekah, di Jeddah, Mekah, Madinah, itu kalau mobil parkir nggak ada yang mati, semuanya nyala. Karena AC kan negara panas, AC. Sama orangnya ditinggal sholat, tinggal keliling cari apa, nggak ada mobil ditinggal seminggu, nggak ada yang nyuri. Lawang di sana begitu tangkap potong tangan. Iya, maka nyala terus, semua ini nyala. Apalagi kalau Ramadan, parkiran itu nyala semua. Karena musim panas, nyala. Lah ini kan ya bahan bakar. Ya, seperti itu. Jadi mereka nggak peduli, padahal itu termasuk bagian daripada boros. Ya, listrik yang tidak digunakan, matikan, dan seterusnya. Termasuk juga diantaranya sekarang yang nomor 4. Sifat boros dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, suka menyisakan makanan. Buang-buang makanan. Suka menyisakan makanan. Ya. Suka menyisakan makanan. Gak enak dibuang. Ya, seperti itu, ya. Saya kalau lihat, mohon maaf ini, di mana ini, kalau di musim umroh, Mekah, Madinah, kalau sudah hotel, ya hotel bintang 5, Bapak Ibu kan bisa bayangkan, makanan kan lengkap. Lengkap. Itu sekali makan, breakfast atau dinner atau lunch, itu, sekali makan, sisanya itu banyak, dan itu makanan enak semuanya. Gak ada udang kecil, udang itu, kambing itu potongan kambing, ini hotel bintang 5 ini. Sekian-sekian, itu diringkes, buang sampah. Saya pernah menasihati, langsung, baik itu kepada waitersnya, pelayannya, sama manajernya, yang berdiri untuk melihat orang yang masuk, kan ditanya room number, ya nomor berapa, ya, hurfa, kamarnya nomor berapa, kita nyebutkan kamar, baru kemudian kita boleh masuk, dan seterusnya. Saya ingatkan, ya, di bawah masjid, di bawah hotel Zam-Zam, di bawah hotel Zam-Zam, itu banyak fakir miskin yang antri untuk dapatkan makanan. Kenapa harus dibuang? Apa katanya dia? Prosedur hotel. Bahwa itu diringkes, dikasihkan mereka, dapat pahala. Gak bisa. Prosedurnya, lo wis gini wis jangan diberikan mereka.
karyawan ini, yang mereka ini dari Bangladesh, dari Pakistan, mereka-mereka yang dari luar ini, waitersnya, mau dikasihkan mereka, karena mereka itu tinggalnya di tempat-tempat yang kumuh, kadang-kadang, mau dikasihkan mereka, nggak bisa, prosedur buang-buang sekali makan. Saya kalau sudah habis makan itu sudah saya tutup mata, lihat dong nggak tega saya, ya Allah, itu makanan kambing besar daging. Ya Allah masuk ke sampah, ya Allah, emani itu saudara kita di Palestina ini mengais-ngais sampah, cari sisa makanan yang ada di sampah. Lah kok ini yang Allahu Akbar. Kadang-kadang itu nangis dalam hati ini. Itu boros loh itu, boros itu. Boros. Ya, jadi tolong jangan buang-buang makanan, menyisakan makanan, jangan. Terus kemudian yang nomor berikutnya, nomor 5. Senang beli barang yang tidak dipakai. Nyusu. Tahu nyusu ya? Nah, suka beli barang yang nggak dipakai. Panci, tuku panci, ditekek toh. Gak digawe. Iya. Apa itu dulu yang sekarang sudah kokot ini sekarang sudah Tupperware. Wah, itu mulai yang kecil sampai yang model apapun lengkap. Gak dipakai. Nanti terutama wanita ini terutama. Nanti kalau ditegur wanita itu, istri itu ditegur. Kamu ngapain? Beli barang, beli panci, beli piring, beli apa. Nggak kamu pakai. Apa alasannya? Kalau kita nasihati, loh ini kan nanti dihisap di hari kiamat. Dihisap, apa katanya? Kontu ya anak wedo. Meni-meni ki gaya anakmu. Wah, alasan. Ya. Makanya saya bilang sama istri saya, terus terang, saya sampaikan, nanti kalau kau mati, ini semua tak masukkan ke kubur semua. Tak kubur semua. Apa saya? Iya. Beli, harus digunakan. Kalau enggak, berikan ke orang. Itu jauh lebih manfaat. Nah, akhirnya diberikan, ya. Alhamdulillah, ya. Makanya ibu-ibu jangan nyusuh. Ada di sini. Nanti dapat apa itu? Naik pesawat. Biasanya kalau pesawatnya pesawat kayak Emirates, Etihad, itu kan tempat wadah makannya. Oh, keren. Itu jamaah kita, pernah saya bimbing umroh, naik pesawat Emirates, Etihad, itu dimasukkan ke tas. Padahal itu harus dikembalikan mestinya. Bu, jangan dimasukkan tas ya. Pak Ustadz, api-api Pak Ustadz. Nggak boleh, ibu sedang umroh loh ya. Ini kembalikan lagi, nanti diminta sama petugasnya. Ya tetap itu dimasukkan tetap. Ya sudah urusannya dia. Yang penting saya sudah ngasih nasihat. Buat apa? Wong di rumah itu nggak dipakai. Saya gitu. Loh gawe pajangan Pak Ustadz, api ini. Sendoknya, tempat makannya, gelasnya, bagus. Ya, keren Bu. Ya. Itu ya. Nah itu nggak boleh. Sudahlah. Mohon maaf ini, saya minta maaf. Bu, orang itu punya 100 ton beras. Yang dimakan semuanya Bu? Cuman 1 kilo saja. Orang itu rumahnya banyak, Surabaya punya, Sidoarjo ada, di Malang, di Mbak, semua kota ada rumah. Yang ditempati semuanya Bu, hanya 1. Terus kemana semua ini nanti bakal apa? Ditinggal. Orang mobilnya banyak, yang dipakai sudah 1 aja. Ya. Makanya nggak perlu kemudian ibu-ibu terutama punya sandal, sepatu 5. Oh itu. Nanti baju merah, sandalnya merah. Baju biru, sandalnya biru sepatunya. Harus matching katanya. Mau beli hitam lah selesai. Anda mau pakai merah, kuning, pantas apa tidak? Pantas. Ngapain? Dihisap loh Bu, dihisap. Bu, dihisap. Bu, dihisap. Jangan suka nyusu. Lah wong kaki itu loh 2. Lah kok sepatu 10 pasang itu loh. Heran saya. Loh Ustadz ini untuk kemanten Ustadz. Iki gawe arisan. Yang ini Ustadz pengajian. Ya. Sing iki Ustadz gawe. Allahu Akbar.
Ya, seperti itu. Ya. Itu apalagi beli pakaian paling terenak seumur hidup, daster. Wah. Itu katanya ibu-ibu pakaian, tidak ada pakaian paling enak kecuali daster. Itu kalau sudah pakai daster rasanya, ya, betul tidak? Oh, ya. Loh, Ustadz kok tahu, nggak usah tanya. Ya, itu kecuali kalau dasternya sudah usang, sudah daster akhir zaman. Munculnya cuma ketika nanti Dajjal keluar baru. Jadi daster akhir zaman tidak masalah, sudah usang. Suami pun lihat sudah bosan, sudah beladus, ya diganti. Ya, ini masih bagus, gak usah. Aku tak pesen, apalagi kalau sudah pesen Shopee. Itu semua dimasukkan keranjang. Saya lihatnya, cling, masuk keranjang. Sampai keranjangnya penuh. Gak ditunggu-tunggu. Gak dicekot-cekot. Ada enggak yang kayak gini? Astagfirullah. Jangan. Buat dipakai zikir, baca Quran. Daripada terus lihati barang ini. Lo mumpung ono live. Oh, masuk. Di sini ibu-ibunya seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut, contoh yang nomor berapa sekarang? 6, nomor 6. Boros dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 6 adalah memiliki hobi yang mahal biayanya. Memiliki hobi yang mahal biayanya. Saya tanya, ada enggak orang itu hobinya mobil antik? Ada. Sampai rumahnya penuh mobil antik. Ngapain dikumpulkan? Gak dipakai, cuman pajangan. Ngapain? Ini boros. Ada lagi orang itu hobinya hobi mahal. Oke. Ya, seperti itu. Apalagi punya komunitas. Udah komunitas. Saya mau tanya sih, ketika dia lewat dengan suara yang wong lewat, moge, apa yang ada dalam hatinya? Apa sih? Pamer. Ujub, dosa. Ngapain Anda melakukan sesuatu ngelumpul no dosa? Hidup ini ngumpul no pahala, bukan ngumpulkan dosa. Saya punya teman itu hobinya luar biasa. Apa hobinya? Mancing. Dan ibu-ibu, bapak-bapak jangan bayangkan mancingnya mancing kelas apa ini Kali Karangpilang, ya. Terus kemudian apa Gunung Sari itu apa? Rolak. Bukan. Anda tahu kelas mancingnya ini? Karena mulai SMA, hobinya mancing, mulai SMA. Sampai ketemu di acara pernikahan, itu ketemu dia yang nyamperin saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Awakmu seiling aku dah. Sisi, kalau wajah saya tidak lupa, tapi nama saya ini lupa. Wis akeh sing tak apal soalnya. Aku ini temenmu SMA dulu, cuman kamu di A2, aku A3. Dulu kan ada A1, A2. Kalau A2 IPA biologi, A3 IPS, A1 kimia fisika. Saya A2, dia A3. Oh iya, namaku ini. Oh ya ingat, hobimu mancing. Sampai sekarang tak mancing. Sudah gini aja, sebutkan tempat mancing paling top di dunia di mana sudah datang. Itu ditunjukkan sama dia, HP-nya, fotonya. Mancing itu Arizona. Iya. Terus mancing itu harus nyewa kapal boat. Mancing itu di tengah lautan. Ikan yang dia dapatkan, itu saya pernah silaturahim ke rumahnya, pancing itu dipajang sama dia. Ada tempatnya. Lah kalau ini harganya berapa? Wis badean berapa harganya? Ya paling endak 50 jutaan, 50 juta. Hampir 300 juta. Mancing dok. Itu belum kailnya, belum. Itu harganya puluhan juta. Allahu Akbar. Gak perlu yang seperti ini. Ya, hobinya. Ada enggak hobi bersepeda? Kira-kira kalau sepeda ontel biasa bisa enggak? Oh ini enggak. Maunya itu, mintanya itu yang apa itu yang paling bagus itu apa itu? Nanti nyebut merek nanti akhirnya. Ya. Jadi mintanya itu yang paling bagus ya sepedanya. Padahal sepeda jengki ya. Jengki kering-kering, yang penting sehat.
Selesai. Ngapain terlalu mahal-mahal? Kenapa? Nah, sing penting ono bani. Bannya 2. Kalau bannya 3 TK. Kan gitu ya. Itu aja loh, ngapain pakai yang mahal-mahal ya. Yang penting sehat gitu loh. Ya. Lanjut. Terus nomor berapa sekarang? 7. Sikap boros. Nomor 7. Jangan kaget. Nomor 7. Merokok. Boros itu. Rokok itu boros. Dulu ibu-ibu ketika masih sekolah diajari makhluk-makhluk pemangsa atau tidak? Ada makhluk pemakan tumbuhan disebut apa? Pemakan daging. Pemakan segala. Rokok pemakan api. Lebih berat ini ya. Orang merokok itu makhluk pemakan api. Mestinya di buku IPA ditambahi 1. Makhluk pemakan api, yaitu rokok. Itu uang dibuang untuk keluar, selesai dibakar, beli lagi. Apa manfaatnya? Justru mendolimi dirinya sendiri. Bahkan dia ganggu orang, perokok pasif, dan seterusnya. Baik, Ustadz Fapi, Ustadz sama saja, malah lebih berat Fapi. Ya, baik. Sekarang yang terakhir, yang nomor berapa ini? 8. Contoh yang nomor 8, sikap boros dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 8 adalah mengeluarkan harta. Nomor 8 ini maaf agak horor ya. Mengeluarkan harta untuk ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ibadahnya penuh kesirikan. Ibadahnya di dalamnya ada kebid'ahan. Jangan. Contoh, mohon maaf ini. Kita dimintai sumbangan misalnya. Warga, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk acara yang Nabi tidak pernah ajarkan. Dan acara itu di dalamnya mengandung bid'ah. Maka jangan Anda keluarkan. Ustadz tidak enak, Ustadz saya tidak nyumbang uang, saya nyumbang air mineral, sakdus saya Ustadz. Sama saja. Berarti Anda tolong menolong dalam hal dosa. Mestinya tolong menolong itu dalam hal takwa dan kebaikan. Bukan dalam hal dosa. Berarti Anda ikut mensukseskan acara tersebut. Gak boleh. Iya. Saya dimintai ya tetangga untuk sumbangan acara macam-macam lah. Yang saya lihat ini nggak ada tuntunannya dari Nabi ini. Saya nggak sebutkan acaranya ya. Yang jelas ini nggak ada tuntunan dari Nabi ini. Sudah saya pergi ke RT-nya. Saya keluarkan uang Pak RT, saya nyumbang untuk RT saya. Ini silakan dimanfaatkan untuk saudara kita kalau sakit waktunya besuk atau ada yang meninggal. Lah ini mungkin bisa dimanfaatkan Pak RT. Saya sumbang. Perkara nanti sama RT-nya disalahgunakan untuk acara yang saya maksudkan tadi, urusannya dia sama Allah Azza wa Jalla. Terus terang Pak RT, saya tidak menyumbang untuk ini, tapi saya menyumbang untuk ini. Untuk ada warga yang sakit, atau ada yang meninggal, supaya tidak terbebani, lah silakan bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Atau untuk, mohon maaf, untuk perawatan makam Keletek, saya kan tinggal di Keletek. Untuk perawatan, nggak apa-apa, manfaatkan itu. Perkara nanti disalahgunakan, ya sudah urusannya. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi jangan kita mengeluarkan harta untuk ritual ibadah yang mengarah kepada kesirikan, apalagi kemaksiatan. Nah, itu ya. Baik. Sekarang kita masuk pelajaran nomor 4. Betul ya? Pelajaran nomor 4. Yang nomor 4 ini Anda boleh tulis pelajaran nomor 4 ini. Boros menurut syaitan, tapi mulia di sisi Allah. Nah ini, menurut setan boros. Kita katanya boros menurut setan, tapi di sisi Allah kita mulia. Masya Allah. Jangan dibalik ya, boros menurut syaitan,
Kita dianggap boros oleh syaitan. Tapi menurut Allah kita nggak boros. Kita justru orang yang mulia. Apa itu Ustaz? Ada 4. Boros menurut setan, mulia di sisi Allah. Cuman ada 4. Satu. Memberikan harta kepada orang tua terlebih dahulu. Sebelum yang lain. Berikan harta kepada orang tua. Nah ini menurut setan boros. Sebab ada anak itu kalau sama orang tuanya pelit, tapi kalau sama orang lain royal. Makanya kita nggak boleh sama orang tua yang royal. Jangan pelit, ojo medit. Karena mereka sudah luar biasa berkorban mati-matian untuk kita. Energinya habis untuk kita. Mendoakan kita, didik kita. Kita nggak bisa balas apa-apa. Ya sudah ini, berikan ke orang tua. Itu menurut setan boros. Tapi mulia di sisi Allah. Mana dalilnya? Nanti dibuka, dibaca, yang penting ditulis saja. Al-Baqarah 215. Karena waktunya ini. Al-Baqarah 215. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayatnya 215. Nomor 2. Boros di mata setan, menurut setan, tapi mulia di apa tadi? Di sisi Allah. Nomor 2 adalah yang royal dengan istri dan anak. Yang royal, Pak. Jangan royal sama teman tapi sama istri bakhil. Muliakan istri Anda, jadikan dia ratu, bukan pembantu. Setuju? Muliakan. Jadikan ratu, jangan pembantu. Dulu sebelum kita nikahi, hidupnya enak. Sama orang tuanya dikasih fasilitas. Ya dibelikan motor, ya uang jajan dikasih. Ya terus kemudian di rumah itu ada pembantu. Begitu kita nikahi, dipelosoro. Ya, kasih dia kendaraan, siapkan pembantu. Muliakan, jangan dijadikan pembantu. Jadikan dia ratu. Iya. Nah, itu dari tadi ibu terus yang kena, sekarang gantian. Ya, jangan pelit sama istri. Sebab ada suami itu kalau sama teman-temannya royal, begitu sama istrinya, perhitungan setengah mati. Kalau ngasih belanja, ya istrinya tanya, "Bang, aku minta uang belanja, berapa?" Ya tergantung Bang, kalau masaknya enggak berat-berat, yang ringan-ringan insya Allah 70-80 ribu dapat Bang. Insya Allah bisa. Tapi kalau sudah ngangkat masaknya kambing atau apa, ya kasih ono lebih aku. Iya, dikasih 70 ribu. Bukan 80, kasih 70. Besok ditanya, kemarin kau masak itu habis berapa? 66 ribu. 4 ribunya Pak Sin. Bakhil. Ini suami kayak gini, perlu diruqyah. Ruqyah. Ya. Karena ini adalah temannya setan, makanya harus diruqyah. Itu ya. Harus royal. Mana dalilnya Ustadz? Suami itu harus royal. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Nomornya 995. Muslim 995. Saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Apa kata Nabi? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Artinya dulu, uang atau harta yang kau gunakan untuk di jalan Allah. Jalan Allah lah ini. Uang atau harta yang kau gunakan untuk memerdekakan budak. 3, uang atau harta yang kau sodakokan untuk fakir miskin. Nomor 4, terakhir, uang atau harta yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu. Apa kata Nabi? A'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar ganjarannya, uang harta yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu. Itu paling gede ganjarannya. Yang royal sama istri. Jangan bakhil. Bang, aku butuh Bang, kalau kau ada rezeki Bang, aku minta uangnya 500. Berapa?
500. Wis tak transfer 5 juta. Masya Allah. Ngono lho. Itu. Iya. Kalau nek punya uang bang, aku kasih ono bang, tak pakai jajan aku sama teman-teman, ibu-ibu itu kepingin keluar, itu ya, kasih ono uang. Lah kau butuh berapa? Butuh 1 juta. Langsung transfer. Wis tak transfer 10 juta wis. Top. Ada suami kayak gitu? Gak ada ya? Loh di sini ya adanya yang apa? Pira bosomu? 1 juta. Wis tak transfer 1.000. Nah. Dilangin nulis siji, ya Allah. Jangan. Iya. Ustadz, uang jajan itu termasuk uang nafkah itu bulanan tuh. Ya beda lah. Uang bulanan itu untuk dimakan. Uang jajan itu beda. Istri itu butuh sama teman-temannya. Jadi uang nafkah sendiri, jajan sendiri. Itu. Ayo. Mau diteruskan lagi? Ya. Sudah Ustadz. Ampun Ustadz. Ampun yang lain Ustadz. Nomor 3 Ustadz. Ya. Itu yang royal sama istri. Ya, jangan pelit. Insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nomor 3 sekarang. Boros di mata setan, mulia di sisi Allah. Nomor 3 adalah dahulukan karib kerabat sebelum orang lain. Kalau kamu ngasih harta, dulukan karib kerabat sebelum orang lain. Karib kerabat didulukan. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. STWT, betul. Biasa disingkat sama ibu-ibu. STWT, ya. Nomornya 896. 896. Oh maaf, 894. 894 yang betul. 894. Saya bacakan ya. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati shadaqah ala dzirrahimil kasyih." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kau berikan kepada karib kerabat yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya dengan dirimu. Jadi sedekah yang paling besar ganjarannya, sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita, yang dia membenci kita, malah kita kasih. Oh itu tambah besar pahalanya. Maka dulukan kerabat, terutama kerabat yang tidak mau menyapa kita, yang putus hubungan dengan kita, malah kita deketi, jangan dijauhi. Balaslah keburukan dengan kebaikan, jangan dibalas dengan keburukan yang serupa, jangan. Terakhir, nomor 4, boros di mata setan, tapi mulia di sisi Allah. Gunakan untuk kepentingan umat Islam di jalan Allah. Gunakan harta Anda untuk kepentingan umat Islam di jalan Allah. Bangun masjid, rumah takfid, pondok pesantren, rumah yatim, rumah janda. Lu ada kan rumah janda? Di Surabaya ada, Sidoarjo ada. Janda miskin, sudah tua-tua. Ya, itu. Kenapa? Kenapa ada yang salah? Ya. Kalau dia masih muda, ya dilindungi. Dengan cara menikahinya. Nah, boleh, enggak apa-apa. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Ini maksud saya janda miskin yang terlunta-lunta, ditinggal anaknya, nggak diurusi anaknya. Lah itu, kan ada rumah janda. Di Surabaya ada, dekat Setiali itu rumah janda Setiali. Terus kemudian di Sidoarjo itu di jalan apa itu juga ada, ya. Maka ini pahalanya besar. Atau untuk rumah Ibnu Sabil, rumah transit untuk mereka yang dari luar kota. Sama seperti kemarin waktu ada saudara kita. Jadi dia punya rumahnya itu diwakafkan untuk keluarga pasien Karangmenjangan
yang saudaranya opname, daripada keleleran di depan pintu, maka di situ disiapin rumah. Jadi di situ dijual petak, free, gratis, bahkan dikasih makan, nggak pakai nyewa. Masya Allah, memang niatnya ingin beramal soleh, diwakafkan untuk itu. Masya Allah, ini pahalanya besar. Jadi keluarganya pasien yang opname di Karmenjang itu tinggal di situ dan seterusnya. Ya, nanti biar mobilitas atau untuk ketika jenguk atau apa tidak terlalu jauh dan seterusnya. Supaya kosnya tidak keluar banyak dan mereka juga kalau tidur di lantai bawah kan juga kasihan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sikap boros. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat Allah masukkan kita bersama keluarga dan anak keturunan kita di dalam surganya Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.